Pokoknya ono Piala Dunia Belanda kalah ki dhek tiba-tiba mlebu kamar aku ndeloki nangis. Aku lagi ya Allah ya Robi, opo hubungannya karo kowe iki opo? Nah, menurut saya PR paling susah adalah untuk menghentikan menengke men ora cerewet ki lho teke. Cerewet terus. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya minta teman-teman maju yang ingin bertanya, kanan 3, kiri 3. Kami persilakan. Satu dari, silakan yang sebelah sini. Masih kurang lagi nih. Silakan, ayo dulur-dulur sekalian. Atau sambil nunggu, masih ada lagi kan ya, masih kurang 2 di sebelah kanan dan 1 di sebelah kiri. Silakan yang belum, yang ingin menyampaikan usulan atau pertanyaan, silakan. Kalau memang masih ada lagi, saya kanan kok masih kurang nih. Siapa lagi yang silakan maju. Kalau memang nggak ada, saya persilakan, saya kiri dulu, langsung disambut mic-nya, sampaikan nama dan alamatnya, nggak usah nomor teleponnya, nggak usah, dan sampaikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macak. Kalau tahun 2018 dan 2019 ini kan nanti ada pilihan-pilihan dan banyak politisi itu macak Brai Menor. Kalau nggak salah namanya siapa Mas? Oh, saya Subhan dari Waru Medaeng. Ya, silakan. Kalau kata Cak Nun itu kalau nggak bisa mengumpulkan informasi yang sebenarnya, coba milih ambek hatimu. Lah dulu saya pernah pengalaman itu ikut sinau bareng di Juanda Sedati itu. Saya pernah ikut dan coba ikut salaman sama Cak Nun itu diusap-usap sama Cak Nun itu dengan tangannya ke mun-munan saya, dan saya berdoa diberikan kesadaran dan hikmah itu. Dan selama beberapa minggu itu saya punya kesadaran, dan biasanya sholat bolong-bolong itu kesadaran penuh itu untuk sholat dan beribadah. Terus ada beberapa teman kayak pengalaman, saya makan itu kok gak enak ya. Terus ada suara dalam hati saya itu, awakmu gak melok nandur, gak melok ngingoni, kakean omong, wis panganan itu rezeki teko pangeran. Lah paling yo mek 15.000 20.000, dan ternyata oh iya yo, dan aku iki bayar iki nyampein rezekine pangeran nang sing dodol melalui tanganku. Dan itu apakah suara hati itu bedanya sama hati, akal sama pikiran, dan bagaimana memelihara itu supaya bisa lebih tajam. Dan kalau melihat yang macak-macak ini bisa ada suara-suara seperti itu tuh terus pundi. Ini kumawan matur suwun. Oke, terima kasih. Sebelahnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Sedati Juanda, Sidoarjo. Ini sebenarnya saya mau menanyakan, ini sebenarnya titipan dari sahabat atau saudara saya, dulur saya lah. Itu dia sih sebenarnya ya mungkin agak melenceng sedikit ya. Dia itu suka sama seorang wanita gitu kan. Nah cuman dia, yang teman saya ini katakanlah dari etnis Jawa, orang biasa, dan yang wanitanya ini dari etnis Arab. Nah terus ketika dia ingin mempersunting lah, katakanlah ingin mendekati atau minta restu ke orang tuanya, dia itu
bilang kalau kakaknya yang perempuan itu juga kondisinya sama kayak yang sekarang, dan ayahnya nggak setuju gitu loh. Nah, nggak disetujui, nggak direstui, dan dia mencoba untuk menggali-gali lagi, mencari informasi kalau ternyata yang di apa ini ada informasi kalau orang yang berketurunan Arab itu tidak boleh menikah dengan orang yang biasa. Soalnya orang yang keturunan Arab itu spesial gitu, dispesialkan oleh, ada hadisnya juga katanya seperti itu. Mungkin ya seperti itulah. Mungkin bisa memberikan pencerahan buat yang lain-lainnya juga yang mungkin kondisinya sama kayak gitu, dan juga mungkin buat calon mertuanya bisa tersadarkan lah. Gimana solusinya gitu. Atau mungkin teman saya harus macak jadi orang Arab juga gitu. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulhi. Mungkin di sini ada beberapa poin sih. Poin yang pertama mungkin mengenai macak di sini sendiri. Terkadang saya sendiri mengakui bahwa macak di sini tuh ada memang yang mengenai disampaikan dari Mas Abra mengenai untuk diri sendiri maupun memanipulasi orang lain. Untuk diri sendiri menurut saya itu kadang sebuah keharusan. Kadang ada orang yang memang memiliki sifat malas, dalam artian seorang mahasiswa lah, anggap seorang mahasiswa contohnya, dia itu memiliki kemalasan dalam hal belajar, dalam hal membaca lah, istilah membaca, ambil saja membaca literasi, sama sekali tidak ada keniatan. Terkadang saya memaksa dia untuk baca aja, terus paksa saja. Kadang itu memang bukan jadi dirinya. Dia itu bukan orang yang suka membaca, dia itu bukan orang yang suka masalah literasi sebagai keilmuan. Tetapi ketika saya paksa atau saya sendiri pernah memaksa diri saya orang yang rajin membaca literasi segala macam, oh ini malas, berat, kadang itu sangat berat, ini bukan jadi diri saya. Terkadang mikir seperti itu. Kadang mencoba menemukan jadi diri itu seperti apa, tidak bisa. Akhirnya saya paksa. Atau beberapa contoh kasus seperti itu, karena paksaan yang berat pada awalnya itu menyatakan bukan jadi dirinya, tetapi lama kelamaan loh kok enak, kok bisa enak, yang awalnya macak kok bisa enak, dan terus keterusan, dan itu sudah menjadi kebiasaan, sebuah habits. Justru di sana macak di sini sangat positif, bisa mengubah sebuah kebiasaan menjadi hal yang sangat, kebiasaan yang tidak mungkin menjadi awalnya memang berat, seperti logikanya itu seperti kereta api bakar itu yang dari batu bakar batu bara, itu bisa dari awalnya itu memang berat, dipaksakan untuk berjalan, ketika sudah berjalan dia itu kan sangat cepat, bahkan sangat susah untuk dihentikan. Itu masalah macak yang memang bukan pada orang aslinya itu. Kemudian yang kedua itu mengenai bagaimana Kanjeng Rasul mencoba macak ataupun macak kuat ketika perang Badar. Ketika perang Badar, pasukan muslimin pada waktu itu, kalau tidak salah Kiai Muzamil pasti lebih tahu, 312 berapa aja? Iya nggih, 313. Nggih. Sementara pasukan Quraisy atau kafir Quraisy pada waktu itu ribuan, 3 kali lipat, bahkan lebih. Di sana itu bagaimana Rasulullah sebenarnya masyarakat atau kaum muslimin pada itu ketar-ketir. Wah, ini pasukan kita dikit, sementara pasukan musuh sangat banyak. Tetapi Rasulullah mengatakan seperti, tenang aja, kita pasti menang. Padahal Rasulullah sendiri waktu itu mengakui secara strategi politik, strategi perang itu kalah telak. Tetapi Rasulullah santai, pasti ada Allah, ada malaikat yang akan ada Allah yang akan membantu kita. Padahal kalau kita lihat pada perang Badar waktu itu, sebenarnya Rasulullah itu sangat macak, kalau bahasa kasarnya, macak banget lah gitu, nggak masuk akal lah. Padahal kaum kafir itu pun terlatih dan segala macamnya. Bagaimana itu peristiwa-peristiwa tentang Kanjeng Rasul yang melakukan hal-hal semacam itu, mungkin khususnya Kiai Zamil bisa menjelaskan atau men-share masalah seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikutnya dari sebelah kanan saya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trian, saya dari Mulyorjo, Surabaya. Yang pertama saya ingin tanyakan seperti ini, sikap kita mengenai macak sendiri. Kalau kita belajar dari Mbah Nun, ya, guru kita, beliau itu orang yang apa adanya gitu kan. Sebenarnya wis ngono iku, neng dia wis ngono iku.
Tapi kalau kita lihat orang yang seperti Mbah Nun aja masih banyak yang membenci gitu. Artinya gak seneng lo akeh gitu loh. Wong padahal wong wis jujur, wis kayak wis apa onoe gitu loh. Janjane kudu yo apa maneh gitu. Ya kan kalau misalnya kita lihat gak usah jauh-jauh di YouTube, di Facebook atau di apapun ono sing nyacat gitu loh. Heran aku kadang mikir yo janjane apa sing salah gitu loh. Itu yang pertama. Kita harus sebenarnya kalau misalkan dilihat dari apa yang diajarkan oleh Mbah Nun apa adanya gitu kan. Kita ingin melakukan seperti itu rasa-rasanya kok ya apa ya wong iki responnya beda-beda gitu. Jadi seperti itu. Jadi gimana sih baiknya gitu. Terus yang kedua hanya berbagi pengalaman aja mengenai maca. Saya selama mulai dari kecil sampai usia remaja sampai sebelum menikah itu selama itu mengelabui orang tua saya sendiri. Jadi mereka yang mereka tahu itu saya orangnya pendiam, nurut apa aja yang dikatakan orang tua dilaksanakan. Tapi ketika saya sudah di luar, jauh dari orang tua, waktu itu kebetulan merantau di Jakarta selama 4 tahun, keliaran saya itu keluar gitu. Jadi nakale ndableke metu kabeh gitu. Sampai akhirnya terjadi suatu masalah yang membuat akhirnya saya berpikir saya akan berhenti untuk berpura-pura gitu. Berhenti untuk berpura-pura, aku apa onoe, aku gak sembayang, aku pancen gak feeling sembayang, aku gak sembayang. Masih di pancal kowe aku gak sembayang. Dhisik kon sembayang, masih jungkal-jungkal sembayang gitu. Kon kudu ngene, kon kudu ngene manut. Tapi sekarang enggak gitu. Setelah saya menikah, saya punya keluarga sendiri. Ya wis kon gak usah ngatur-ngatur aku. Aku wis kok ngene gitu. Itu sebenarnya apa yang saya lakukan bener enggak sih? Sebenarnya baik enggak sih sebenarnya seperti itu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi dari Pandaan. Saya mau merespon yang tadi disampaikan oleh Mas Abdang. Jadi kan ada dua ya. Jadi yang pertama kita jangan maca, jadilah diri yang orisinil. Yang kedua pandailah untuk bisa melihat orang ini maca apa enggak gitu ya, orang lain itu, sehingga ya lebih peka, terus sampai akhirnya bisa jadi tradisi maca ini tidak ada lagi gitu. Yang saya tipe orang yang memang ngelihat sesuatu itu enggak jadi gini, ada orang yang baik, saya enggak ngelihat bagi janjane api tenan ta sakjane api-apian, misalnya ngomongi ilmuwan materi. Dilanjutkan dengan Mas Abrang. Jadi pertanyaan pertama tadi dari Mas Suhad, bagaimana kita bisa melatih intuisi supaya lebih bisa sensitif dalam mensikapi fenomena atau kejadian-kejadian yang muncul dalam hidup kita. Kata hati tadi ya, kalimatnya kata hati ya. Ini pasti yang saya utarakan ini dari sudut pandang dan pengalaman hidup saya, bukan kebenaran yang paling benar ngono mesti ya ora. Pertama, dibersihkan dulu. Kalau kita ngomong kata hati, kita membayangkan hatinya berkata-kata, keluar kalimat kayak gini sebenarnya yang bisa berkata-kata itu akal. Kalau hati tidak mengatakan apa-apa, hati merasakan. Rasa sedih itu ada sebelum ada kata sedih. Misalnya ngono. Mantep ya mantep. Tapi belum ada mantep sebelum ada kata mantep. Rasa mantep sebelum ada kata mantep. Paham maksud saya ya? Jadi jangan mengharapkan, pertama jangan nunggu hati ngomong apa ya sesuatu ya. Nanti belajar merasakan dulu. Dan gini. Kalau Anda pengen dengerin orang ngomong, katakanlah misalnya hati ngomong ya. Hati berkomunikasi, katakanlah gitu ya. Kalau Anda lagi nonton TV, suaranya keras, pengen dengerin sebelah Anda mengatakan kalimat, Anda kan kecilkan TV-nya. Yang paling tidak berhenti ngomong kan otak. Otak tidak berhenti ngomong gitu, jangan-jangan gini, nanti gini, kata menurut itu kan ini gini dan seterusnya. Nah, uteke orang mandek suara nih, bagaimana kita bisa mendengarkan hati? Nah, itu paling tidak mudah memang untuk menghentikan otak untuk berpikir dan berputar.
Karena kadang nek rasa kuwi rasa, kowe nggak perlu berpikir tiba-tiba merasakan. Nah, menurut saya PR paling susah adalah untuk menghentikan menengke menora cerewet gitu teke. Cerewet terus. Ada yang diem tapi otaknya muter terus, ada yang sampai keluar. Cerewetnya ra karuan apa jenenge? Yo contoh paling ekstrim kalau saya ingat tuh Pak Nevi. Pak Nevi itu apa yang dipikirkan keluar. Mau tidur gitu kan sama istrinya disembunyiin radio karena nggak tahan. Kalau radio ngomong apa komentar pasti. Yora mosok mau tidur nggak jadi tidur itu karena nggak tahan merespon otaknya. Kadang-kadang ada metode wirid, metode tapa dibuat putus asa otaknya sehingga dia capek untuk ngapa-ngapain. Nah momen ketika diam tersebut ada rasa yang keluar. Nah rasa yang keluar tidak gampang diterjemahkan menjadi sesuatu yang bisa kita pahami secara akal. Karena kalau akal ini pasti semua yang dari lahir kita berpengaruh. Pilihan kata, pilihan bahasa, arti dari kata, konteks dari kejadian itu semua berpengaruh pada cara akal berpikir. Kalau rasa itu apa anane? Contohnya kalau bayi nangis, nangisnya gitu semua. Rasanya keluar gitu saja. Paham nggak maksud saya? Jadi bagaimana kata hati? Kalau saya ngomong rumusnya sebenarnya sederhana, tapi memahami rada angel. Kalau bagaimana kata hati bisa berbicara, lihatlah sesuatu sebagai apa adanya. Nah, itu kayaknya sederhana ya. Tapi itu tingkat yang menurut saya sangat susah melihat sesuatu apa adanya. Karena kita melihat sesuatu itu pasti punya konsep kemudian di sini. Lihat warna wis. Oh putih, dudu ireng. Berarti kan ada konsep di belakang pikiran ini. Saya ngomong gini aja. Misalnya mangga. Langsung keluar di pikiran Anda, mangga apa? Mana lagi? Mangga 2, ya beda-beda toh. Kalimatnya sama loh, tapi ya keluar di kepala berbeda-beda loh. Oke. Saya kasih contoh betapa susahnya menghentikan laju pikiran itu. Cerewetnya pikiran itu. Oke, sekarang jangan pikirkan monyet. Malah keluar toh monyetnya. Nah, otak ini sangat tidak mudah untuk dihentikan. Jadi kalau menurut saya kalau Islam mengajarkan ikhlas, mengajarkan berserah kepada Tuhan, itu membuat kita pada sebuah posisi kita melihat sesuatu sebagai apa adanya. Observer apa adanya. Observer pun dengan tidak punya inklinasi, tidak punya ini lebih benar, ini lebih salah. Observer benar-benar apa adanya. Ya contohnya ya. Anda pernah dicurhati teman Anda soal asmara enggak? Oh, seperti sampean ya kayak enggak. Kalau Anda dicurhati lebih gampang mecahin ngono ya angel. Tinggal tok pelet beres. Misalnya gitu ya, misalnya. Tapi Anda menemukan jawabannya sangat mudah. Kenapa? Karena Anda tidak terlibat di situ. Anda sebagai observer gampang banget ndelok apa adanya gitu. Tapi kalau ada yang terlibat, langsung gampang-gampang kayak angel iku lek, kan gitu. Jadi membuat jarak dengan diri sendiri itu tidak mudah. Tapi setahu saya untuk mendengarkan kata hati kita harus berani menghentikan kepala. Bukan berani, bisa menghentikan cerewetnya otak. Gini, Anda gampang lah. Misalnya gini. Untuk ngetes cerewetnya otak diri sendiri. Anda ambil kebiasaan satu tapi disiplin. Misal rasa sholat terus. Nah, sholat ini banyak bolongnya ki lumayan. Sing parah ki banyak adanya gitu. Nek bolong kan rata-rata sholat ada bolongnya. Nek ada sholatnya ki berarti rata-rata ora sholat. Ya setahun pisan paling ora. Itu lebih berbahaya. Ora sholat lah. Misalnya setiap jam 5 sore Anda garuk muka, gampang toh? Garuk muka gini aja. Garuk jam 5 garuk rai wis. Coba Anda lakukan. Orang ngasih 2 minggu, otak wis pun duwe alasan iki. Allah mengrai wae. Allah engko luwih sak menit ra apa-apa. Allah luwih 2 menit ra apa-apa. Bikin alasan segala macam nih kepala nih. Betapa otak kita tuh sebenarnya sangat tidak bisa kita kontrol larinya dia. Karena kita tidak bisa andui kontrol Z. Andu itu membatalkan. Kita tidak bisa membatalkan apa yang kita tahu.
Ini loh masalah susahnya. Kita jalan, denger orang ngomong, kita wes ora krungu, lali, nggak bisa. Kalau udah kadung masuk tuh kadung masuk, dan itu mempengaruhi tempat sampah yang namanya otak ini loh. Kalau saya melihat otak itu sebagai tempat sampah kalau kita tidak bisa kontrol. Tapi jangan ngomong tempat sampah itu buruk loh. Ya lagi-lagi nih kan asumsi. Kue neng omah milih ora ono TV apa ora ono tempat sampah? Yuk. Kowe dadi milih duwe TV kan ngeran duwe tempat sampah. Ora apa-apa sampahe berserakan. Lah mending ra ono TV ning ono tempat sampah to. Sehingga sampahnya hidup ada tempatnya, orang ngregeti kabeh ngono. Nah, otak itu otak itu seperti tempat sampah dalam tanda petik kalau saya melihatnya. Sangat perlu dalam rumah, tapi jangan hidup di dalamnya. Oh, jangan sangat mengandalkan tempat sampah gitu. Itu tempat sampah loh itu. Harus Anda sisir nih mana yang masuk tempat sampah, mana yang tidak, mana yang masuk tempat sampah, mana yang tidak. Jangan semua yang Anda baca Anda masukkan jadi stres engko. Anda semua yang Anda dengar Anda masukkan jadi asumsi. Maka karena kalau kita tidak bisa mengontrol apa yang masuk, apa yang keluar, macak itu tadi jadi akan sangat efektif untuk mempengaruhi orang lain. Karena kita tidak bisa melihat apa adanya. Ngerti lho Mas. Jadi suara hati gimana ya? Ikhlas. Jadi kalau menurutku, kalau salah monggo dibenarkan Pak Muzamil, yang benar-benar bisa mendengarkan suara hati adalah jiwa yang tenang. Seperti permukaan danau yang tenang. Ada satu tetes air dia akan tahu ada satu tetes air. Tapi kalau airnya bergolak, permukaannya bergolak, ada hujan dia nggak tahu kejatuhan informasi. Nah airnya tenang, observer ada satu tetes, ini ketahuan. Nah itu bagaimana bentuknya? Karena hati tidak berbicara, Anda yang bisa merasakan komunikasi dengan hati Anda sendiri gimana. Hubungannya sama yang dengan berzikir hati akan tenang. Oh iya, dengan berzikir kenapa hati akan tenang? Nek kue zikir, misalnya kue zikir ping 3.000, diperintah karo kiaimu zikir ping 60.000 Al-Baqarah ngono misalnya. Gitu ya Misalnya. Kira-kira sampean putus asa neng kepiro? Pertama putus asa ya. Tapi kan Anda tidak bisa, karena perintah kiai Anda tidak bisa menghentikan itu. Kudu tok lakoni. Putus asa tetap dilakoni. Bergolak luar biasa. Wah, ora trimo le misuwi kiyaine. Yo Gusti Allah ditunggu kok Al-Qur'an barang dudukan wirid. Wah, semua bergolak, akhirnya menyerah, capek nih. Ketika sudah capek, ya wis lah tak lakoni wae lah. Iki nek ora tak lakoni ya ora rampung. Aku komplain, otakku tidak terima seberapapun, aku tetap harus menyelesaikan. Otaknya mulai itu damai, mulai diam, tek, menang juan. Yang keluar adalah tetesan air tadi. Ya salah satunya adalah membuatmu putus asa, main uteke putus asa gitu, ra trimo. Yuk. Paham ya maksud saya ya? Tapi nggak harus dibunuhkan. Jangan dibunuh, nek pikir akal itu sangat penting. Aku ngomong tempat sampah, jangan terasumsi bahwa kemudian dibuang loh tempat sampah itu. Tempat sampah itu perlu loh di rumah. Kita sangat perlu akal. Kowe nek ra berakal ra iso memahami agama loh. Kalau tidak bisa menyisir, mengolah, membenarkan memilah-milah, itu butuh akal di situ. Nah, hati itu bukan mengatakan sesuatu yang benar. Yang saya iki rada lambat ya, memahaminya. Karena gini, hati akan berkomunikasi dengan bahasa yang Anda pahami. Hati akan membawa Anda ke jalan yang benar, bukan memberitakan kebenaran. Paham maksudku? Jadi orang tiba-tiba di sini Surabaya, aku tak neng Jogja, hati ngomong merem tiba-tiba neng Jogja. Enggak gitu. Hati akan mengatakan melaku oke lewat tengen, lewat kiwo, lewat sini, membawa Anda pada sebuah perjalanan di mana ujungnya adalah kesadaran yang lebih tinggi. Jadi sok-sok beda pada hal yang sama. Hal sama hatiku ngomong ini kok, sesuk kok ngomongnya beda ya, karena level Anda sudah berbeda dan hati Anda membawa Anda pada perjalanan yang berbeda. Tidak berhenti perjalanan tersebut. Kan ihdinas siratal mustaqim. Kita mencari jalan yang benar terus, dan kita hanya bisa diberitahu satu langkah di depannya. Iki ngopo ya ngelangkah, iki ngopo ya ngelangkah, iki ngopo ngelangkah. Dan enaknya ketika observer, kita tidak stres pada langkahnya. Kita melangkah sesuai apa yang diberitakan sama insya Allah
bersih kita mendengarkan sinyal Tuhan, kita ngelangkah delok tengen kiwa hiburan. Seperti perjalanan apa namanya wisata. Delok ana wong macak ning baliho guyu, ngono to ya. Oh iya. Ngene guyu dan seterusnya. Jadi orang gendeng itu hiburan. Seperti kemarin salah satunya toleransi gue neng grup saya di grup SMA Pak Muzamil pada ribut saya harus menyatakan sikap, saya tidak akan mengatakan selamat Natal karena itu berarti kita mengakui mereka dan kita menjadi seperti mereka. Siji meneh ngomong itu toleransi, itu menyenangkan orang lain dan seterusnya lah. Sudowo banget tak delok iki reply ini wis atusan iki dampot iki arek-arek iki. Terus saya bales akhirnya. Karena saya melihatnya hiburan, Mas. Aku bales. Saya juga mau menyatakan sikap. Saya ngomong ngono. Kata Kanjeng Nabi, tersenyum itu sedekah. Apalagi membuat orang lain tersenyum. Itu sedekahnya lebih banyak. Jadi sekarang teman-teman grup, ayo ribut yang luar biasa. Aku tak bikin kopi sama nonton ributmu karo guyang-guyu. Jadi semua energi ributmu menjadi sedekahmu. Aku yemeng asu. Bajingan. Ngono tok orasi-orasi do ribut malah misui aku kabeh Pak Muzamil. Loh. Gimana Anda? Itu ketika saya melihat itu, saya mau bersikap mereka dalam perjalanannya mencari kebenaran. Aku sih oke, yang sekarang satu berpendapat dia benar seperti ini, yang satu berpendapat dia benar seperti ini, ora masalah. Masalahnya seperti yang dikatakan Pak Muzamil bahwa orang lain harus pendapat dengan dia. Kalau saya melihatnya ini pada orang pada perjalanan yang berbeda dan melalui pengalaman yang berbeda sehingga dia punya kesimpulan yang berbeda. Beri kesempatan mereka melangkah, melakukan yang mereka fahami sehingga menemukan langkah berikutnya. Nah aku melu ribut, katut engko, wong kabeh perjalanan dhewe-dhewe. Aku tak jadi penonton ae, ngono posisine. Tak nonton agar kalian ributnya tidak jadi dosa, men ributmu jadi pahala. Aku tak nonton karo ngopi, karo guya-guyu, hiburan gitu tuh. Tapi alhamdulillah setelah itu bateraiku tidak drop terlalu drastis lah. Nah, jawabannya menurut saya seperti itu. Melihat sesuatu apa adanya, seperti Anda melihat ketika Anda melihat singa memakan kijang, Anda melihat siapa korban, siapa yang penjahat. Siapa kira-kira yang nggak ada korban, nggak ada penjahat, nggak ada korban karena memang itu ekosistem. Nek kowe ra entuk kidange mati, yuk sing makani anake singa piye? Kan gitu kan Anda melihatnya. Ini memang ekosistem apa yang terjadi, semua melakukan perjalanannya masing-masing. Tuhan lagi joget bertajali lagi melakukan drama di dunia melalui ekosistem tersebut. Dan delok kita ngono alami. Ya udah. Nah, apakah tidak enak kalau melihat dunia yang ributnya seperti ini kayak gitu? Kan jadi lebih tenang sebagai observer. Kelihatan. Paham maksud saya ya? Nah, jadi membuat jarak dengan diri sendiri itu penting untuk bisa melihat sesuatu sebagai apa adanya. Guru sejati, sejatinya guru. Waduh, dowo kowe nek bahas guru sejati guru engko kapan-kapan ae iki wis jam 2 iki. Saya lanjut ya itunya ya. Ya. Terus enggak usah lanjut itunya. Apa sweet musik dulu Mas Sabrang atau neruskan? Tak rampung sik. Oke, rampungkan dulu. Ya. Ya. Tetap semangat ya. Iki tasawuf temenan Mas Sabrang bengi. Oke, pertanyaan berikutnya Mas Sabrang. Jadi kalau tadi dari Mas Trian itu menanyakan kan Mbah Nun itu sudah seperti itu, sudah begitu apa adanya, tapi masih juga mencerca dan itu bagaimana sebenarnya yang lihat sesuatu apa adanya Mas. Gusti Allah we ono sing mencerca Mas. Nggih. Itu yo Kanjeng Nabi sing dikonconi jenenge Jibril ono sing mencerca kok. Yo aku ora ngomong, tak rawani ngomong Cak Nun dikancani demit, nek aku ngono dikancani demit, nek ono sing mencerca yo jenenge biasa. Enggak masalah mencerca. Orang mencerca bisa karena tidak paham. Kalau Anda ada orang tidak paham dan mencerca, Anda marah atau kasihan sebenarnya? Ya kasihan toh. Ini kadang-kadang yang gemes sih pengen nampuk raine saya. Ya itu wajar-wajar saja.
Anda kelihatan kok. Saya pengen nyambung apa namanya tadi kayaknya ada pertanyaan bagaimana kita bisa melihat dia maca atau tidak itu tadi. Ada ya pertanyaan itu ya. Gini. Kalau misalnya gini. Ada kucing tiba-tiba tangannya naik terus jalan. Menurut Anda maca atau enggak itu? Maca. Kenapa maca? Karena tidak seperti biasanya tuh. Karena konsep besarnya orang nyambung tuh lagi kucing biasanya orang ngono kok. Sehari-harinya enggak gitu kok. Nah misalnya gini, dia ngomong pinter banget dalam satu hal, tiba-tiba sesuk ada hal yang hampir sama kalimatnya so beda. Ora konsisten arek iki. Iki ora tidak dalam satu bentuk yang solid lah istilahnya sebagai sebuah entitas rumah pemahaman iki ora iki koyo ngene macak berarti sing wingi kae. Terhadap sesuatu iki kalimat ini terhadap iki kalimat ini lho podo kok iki kok pensikapan dia berbeda ya dasarnya. Itu ada dua hal, ada dua kemungkinan. Siji macak karena dia pengen dipendapati orang tertentu atau dia punya kepentingan yang berbeda pada dua kejadian yang hampir sama. Ya, yang bisa kita lakukan untuk mengecek apakah dia macak atau tidak, lihat konsistensinya dan lihat garis paling pentingnya pada sebuah kejadian. Misalnya gini, politik, titik paling pentingnya apa tuh Jani? Penguasa, titik paling pentingnya apa? Apa dek kuru, apa dek lemu, apa dek gagah, ora toh? Kemampuan dia memanage masyarakat. Delok iya track record-e, liyane wis ora penting. Itu kan yang paling penting. Ojo cross jangan kita dilenakan terhadap parameter yang tidak penting dulu Mas. Misalnya perang apa yang penting? Mati apa urip? Manipulasi atau segala macam kuwi coro. Jadi ada kalimat begini, kalau kamu untuk tujuanmu jadilah fanatik, tapi untuk cara jadilah fleksibel. Aku pengen neng Jogja, kudut melaku lurus, modar uripmu, dalan menggok-menggok tangan kiwa kok. Kudu ngegas terus, ora kadang-kadang kudu ngerem mandek kono sepur liwat kok. Ora nah, fleksibel caranya sampai sana fleksibel. Tapi untuk tujuannya harus fanatik. Nah, kita kan fleksibel kesana kemari kan bisa kelihatan konsistensinya. Dia sebenarnya menghargai apa sih? Menghargai kejujuran atau menghargai kepentingan atau menghargai apa? Ketok Mas. Kalau kita mengikuti dia, delok moco terus. Konangan potretnya dia seperti apa. Aku yo ora iso ngajari dengan parameter begini karena aku yo lagi-lagi rasa. Yang nangkap rasa niki tenanan apa ora to. Tapi jangan teracuni oleh konsep. Misalnya gini, Dewe baru saja dengar bahwa si Aki ngapusi gini-gini, terus kita lihat kayak ngapusi kayak soalnya. Kan kita terpengaruh itu. Nah, kalau kita bersih dari pengaruh, ngelihat potret orang tuh kelihatan wae Mas langsung. Sekocorong guyune wae ketok Mas. Dia guyune tenanan apa ora? Iki paham apa ora? Sok paham melu guyu. Iki Anda pernah enggak bikin joke, bikin guyonan, jono sing guyu seru banget. Iki kakean guyune ora paham saya iki. Man kita serawung wae gitu. Kan ada gitu-gitu. Nah, itu mengumpulkan dari hal-hal kecil tersebut sehingga menjadi sebuah potret yang lengkap. Menurut saya seperti itu, Mas. Ya, yang terakhir Mas Sabrang, tadi ada pertanyaan dari Mas Zulhi tadi. Bagaimana ini macak apa enggak sebenarnya? Memaksa diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dia sukai atau bukan dirinya sendiri. Aku tadi kelingan gini, kalau saya orang wani ngomong Kanjeng Nabi santai-santai aja ketika perang, itu sangat menyepelekan Kanjeng Nabi. Gue yo medeni rek perang nggih. Dan menurut saya Kanjeng Nabi tidak memanipulasi di situ, tidak macak Kanjeng Nabi. Yang dilakukan adalah menaikkan moral dalam peperangan. Menaikkan moral dalam peperangan itu bagian dari peperangan. Ada sebuah contoh di mana kalau itu perangnya di Cina itu. Jadi ada sebuah kastil desa yang ono benteng-benteng yang ini loh. Seorang pasukan sangat banyak dan yang di dalam pasukannya tinggal 6 orang kalau nggak salah. Nggak mungkin dia ngelawan. Caranya dia gimana? Dibuka lebar-lebar pintunya, dia main suling di depan. Karo layah-layah main suling. Musuhnya asuki jebaan nih aja-aja gitu. Akhirnya tidak menyerang. Itu manipulasi atau tidak? Manipulasi. Tapi lihat titik paling penting dari perang apa?
hidup mati. Nah, kita harus tahu mana titik primernya, mana titik sekundernya, mana apa sebenarnya titik tersiernya di mana. Wong kita tuh sering banget salah sangka kok. Kita seneng artis kita seneng aktor bukan karena mainnya bagus tapi karena gantengnya. Gue kan jadi wis geser gue. Sebenarnya gitu. Salah fokus, salah tompo. Saya nggak ngomong harus bener, nggak masalah. Tapi kenyataannya sekarang yang terjadi adalah seperti itu. Kalau kita mau pengen apa sebenarnya lebih melihat apa adanya, ya bersihkan itu. Nah, melihat apa adanya nanti kita yang memilih mana yang primer, mana yang sekunder akan kelihatan sangat mudah itu. Kalau kita tidak terlibat di dalamnya. Paham maksudku? Tidak terlibat, maksudnya tidak menginvest hati dalam sesuatu nih Mas. Aduh, ki ngomongnya kangelan meneh aku. Nonton film, ndeloke gantenge apa aktinge. Ndeloke skripe apa pemaine. Politisi, ndelok aktinge apa ndelok prestasine. Kan mana yang primer ketahuan tuh. Nek kowe arep golek akting sing apik, aja golek politisi. Golek pemain film. Aku tahu di dalam tanda petik di Kampleng Cak Nun ngono kuwi. Biyen zamane HP isik Nokia kae. Terus aku Cak Nun, aku jilih HP nih siji. Iya. Ya. Ya wis, ayah, aku ketok to macak iki langsung ketok to aku ngomong ngono wae. Langsung ketok. Apa? Jilih HP ini sing apik ngono. Kan ono kan apa perkututnya Cak Nun memang HP. Kayak jago ngehack kayak urusan HP kan. Terus ki dijilih ngono ki. Terus tangguh beberapa hari seminggu terus ora wis tak balekke. Ngopo e? Suarane elek. Lah ngono. Lho nek arep golek suarane apik, aja golek HP, golek otip kompo jadi. Asem yo bener iki aku ora iso mbantah iki. Aku kekampleng rasane iki. Iya, iki alat komunikasi bukan sound system ini kok parameterku sound elek gitu. Lah iki apa pelajaran kecil seperti itu ngampleng aku tenanan. Aku tidak bisa melihat mana yang primer, mana yang sekunder walaupun guguyonan dan paham juga bahwa itu apa sebenarnya mengganggu-gangguan. Tapi kan itu informasi penting tuh. Kemampuan kita melihat mana yang primer, mana yang sekunder akan sangat menentukan pendapat kita dan langkah kita ke depan. Ora gampang gue dibujuki karo wong macak kalau kamu melihat mana primer, mana sekunder. Nah, aku pengen nyauti nganu Mas. Apa sing tentang Islam karo Islam itu tadi loh. Itu bagian dari naluri manusia Mas. Anda kalau sepak bola lebih dukung Inggris apa Belanda Mas? Selain Indonesia, Piala Dunia lah Mas. Kan rata melu Indonesia. Pas zaman ini dijajah Belanda men tahu melu pisan kena salah. Tapi sekarang kan udah nggak ikut lagi. Belum. Apa? Nek kowe nonton bal-balan, luweh krasa dendame nek nglawan Malaysia apa nglawan Filipina misalnya. Malaysia tapi rasane karo atine iki wah iki harga diri asu kan gitu kan. Aku ya ngono soalnya Mas. Kita melihat itu di mana-mana Mas. Belgia itu ributnya karo Belanda. Jadi wong sing seduluran cedak itu nek ngising mambu istilahnya ngono lho nek Jawa iki. Jadi apa namanya semakin malah justru saudara dekat itu semakin sering ribut malahan. Kenapa? Karena dia apa adanya. Elek apik wis tokke wae ngono kuwi. Nek karo sing rada ada jaga image. Maksudnya ada jarak sehingga kamu sopan santunnya masih kejaga. Backgroundnya masih kejaga. Loh di kita ini lebih memilih ya absurd kok dhewe iki dijajah Belanda nek apa jenenge? Nek Piala Dunia dukung Belanda. Ya aku ora ngerti kebanyakan orang ya, ning aku ngerti banget Patup kuwi kan senengane bal-balan. Patup meneh iki metu berapa kali gitu lagi. Itu kalau Piala Dunia dia dukung Belanda. Dan suatu hari tahun kapan ya kuwi ya. Pokoknya ono Piala Dunia Belanda kalah ki dhek tiba-tiba mlebu kamar aku ndeloki nangis. Aku lak ya Allah ya Robi, opo hubungane karo kowe iki opo lho ndok iki. Meso-meso dhek wah kalah iki. Ono berbes mili nangis iki lho aku kayak ya Allah itu aib dia sepanjang hidup itu. Tak buka nang kene ning aku ya Allah aku ngakake ra karuan niku. Aku ngakake
Aku tidak apa sebenarnya nek bal-balan tidak mendukung siapapun karena punya kesempatan ngece siapapun kemudian. Dan tidak ada balasan. Aku rambelani sapa-sapa kok. Bal. Enggak pernah taruhan sampai. Enggak pernah. Yo apa sih taruhan pernah yo ora ketok. Ora ketok. Taruhan piye bang aku rambelani sapa-sapa. Aku cuman kalau ada orang taruhan saya nemenin. Cuman nanti ikut bantuin siapa yang kalah, ikut bantuin ngece ngono wae. Itu posisi paling nikmat itu iso ngece, ra iso diece. Kuwi wah enak tenan kuwi. Jadi rasa stres Mas. Kita ngambil primernya. Jagain orang Kristen baik atau enggak? Baik toh? Ya wis ra apa-apa lakoni. Ribut karo dulure dhewe apik apa ora? Ora. Berarti ojo nambahi. Ojo nambah, jangan nambahi keributan tersebut ngono wae. Kadang-kadang keributan ki perlu, Mas. Mohon maaf. Kadang-kadang keributan perlu. Dunia sains kalau tidak ada keributan tidak akan tambah pinter. Karena mereka kudu membuktikan siapa yang benar. Bedone nang agama, itu kan ributnya harusnya bagaimana memanage masyarakat, bukan bener-beneran yang ngarepe Gusti Allah. Karena setahu saya sesama siswa tidak bisa mengisi rapot temennya. Ya kita masing-masing lah. Bukan jo apatis juga. Masing-masing itu bukan berarti tidak peduli, tetap peduli. Kita mengekspresikan dakwahnya dengan laku, tidak dengan cangkem. Ini maksudku. Yang kan agak nggak adil kita sama tubuh. Ini lagi-lagi konsep otak lagi. Gitu. Konsep otak itu kalau berdakwah kan yang dikasih kesempatan mulut tok. Tangannya berdakwah piye? Kuping dakwah piye? Sikil dakwah piye? Ngajak piye? Kan dengan berlaku dengan benar, melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kan yang berdakwah itu. Contoh paling ketok, Islam namanya naik ketika bom Bali. Kenapa? Karena yang pertama kali menolong adalah salah satu haji ning kono lali aku jenenge. Salah satu tokoh Islam di sana itu yang paling pertama membantu. Orang nggo satu ayat pun tapi dengan laku hidup. Langsung jenenge munggah. Ora kakean narasi atau status atau komen di sosial media. Laku. Efeknya besar juga. Nah karena kita gampang terprovokasi untuk urusan gitu-gitu, jadi kita merembet nggak keruan. Kita mempercayai orang yang tidak ahli dan seterusnya lah. Primer sekundernya ke apa sih? Silang sengkarut lah. Itu masalah utama dalam komunikasi kita modern di sosmed ini. Nggak tahu siapa yang bisa dipercaya, mana yang primer, mana yang sekunder. Kita gampang dibelokkan dengan berita-berita. Ono sing iki ribut A, ono kejadian opo sithik jendun ngono. Ora ngerti mesti. Langsung lali kasus iki kabeh jendun trending topik lupa semua. Tapi enggak masalah ya. Ngono kuwi yang namanya ekosistem. Kita Indonesia sedang membangun ekosistem untuk menuju yang lebih baik. Semoga kita bisa menjadi inisiator untuk menjadi ekosistem yang lebih tertata. Ngoten. Sampun nggih, ngoten. Monggo Yai. Silakan ya Muzamil. Ya, hanya nambah sedikit tadi pernyataan Mas Abrang yang perlu digarisbawahi itu loh. Melihat sesuatu apa adanya. Nah itu. Dan ketahuilah itu tidak bisa pakai mata. Gitu ya. Melihat sesuatu apa adanya. Karena satu kekurangan mata ya, perhatikan, satu kekurangan mata bisa melihat orang lain tapi tidak bisa melihat dirinya. Gitu ya. Itu mata. Kan kita nggak bisa melihat mata kita kecuali pakai cermin. Kalau itu kan lain namanya, ya. Mata itu bisa melihat orang lain tapi tidak bisa melihat dirinya, mata. Kemudian mata itu tidak bisa melihat yang jauh, artinya ada batasannya, ya kan? Itu mata. Kemudian mata itu hanya bisa melihat bagian luar, tidak bisa masuk ke dalam. Ya apa enggak? Sampai hanya bisa melihat casing saya, tidak tahu jero saya. Itu mata. Nah ya kan? Terus mata itu ini tidak bisa melihat keseluruhan, tapi sebagian. Mas Abrang sudah menjelaskan ada sudut pandang sisi pandang itu mata. Kalau hati bisa semua loh, kan itu Mas Abrang. Hati bisa melingkari. Saya kan bisa melihat Mas Abrang dari sana. Kalau pakai hati, pakai akal, ya. Tapi kalau mata saya kan hanya dari sini, tidak bisa dari sana. Akal saya bisa, gitu loh, ya. Kemudian mata itu ini
tidak bisa melihat sesuatu yang tidak terbatas, pasti yang terbatas itu agak mata. Yang terakhir, mata itu banyak melakukan kesalahan. Terkadang sesuatu yang kecil kita lihat besar, yang besar kita lihat kecil, yang lurus kita lihat bengkok, yang bengkok lurus. Terkadang yang bergerak kita lihat diam, yang diam kita lihat bergerak. Itu mata. Maka ini hanya tambahan saya, bahwa untuk melihat sesuatu apa adanya tidak bisa mengandalkan mata kita. Itu saja. Terima kasih, luar biasa malam ini. Dan untuk ya silakan tepuk tangan untuk apresiasi yang luar biasa buat Mas Sabrang dan Kiai Muzamil untuk mendinginkan. Kami persilakan Mas Hari dan Mbak Yuli. Silakan. Kita selawatan, terus kita pungkasi dengan doa nanti dari Yai Muzamil. Monggo, Mas Lutfi.